Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi yang harus dibahas berikutnya, yang akan saya bahas berikutnya adalah kesetimbangan benda tegar, di mana suatu benda dikatakan setimbang jika benda tersebut tidak bergerak atau benda tersebut tidak mengalami gerakan rotasi. Jadi, syarat dikatakan setimbang pertama adalah gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0. Yang kedua, gaya terhadap sumbu X juga 0. Itu jika benda bergerak terhadap sumbu X, sumbu Y. Lalu, sigma torsi sama dengan 0. Nah, jadi ada dua model soal nih. Dua model soal di mana ada yang sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama sebuah batang AC A ke C dengan panjang 4 meter dan memiliki massa batang sebesar 50 kg, menahan beban sebesar 20 kg. Nah, di sini ditumpu dengan tali. Oke, ditumpu dengan tali. Nah, sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Nah, untuk soal seperti ini dikatakan seimbang jika sigma torsinya sama dengan 0. Jadi benda tersebut tidak mengalami momen gaya. Karena ketika tali ini putus, di sebelah sini akan menjadi porosnya dan kayu tersebut akan jatuh ke bawah dan mengalami yang disebut namanya momen gaya. Oke. Nah, untuk bagaimana cara menjawab soal yang ini? Jika ketahuinya sudah semua dalam semuanya sudah dalam satuan SI ya, jadi nggak perlu dikonversi lagi. Nah, untuk menjawab soalnya kita harus memprediksi gaya-gaya yang berlaku pada benda tersebut. Nah, biar mudah saya ilustrasikan aja ya pakai gambar. Oke, anggap di ujungnya ini ada M, ada bebannya di sini. Berarti ada gaya di sini. Gaya apa? Gaya berat. Gaya berat dari benda tersebut. Nah, kita terus saja W1 ya. Nah, terus ada apa lagi? Ini titik C, ini titik A. Di mana A adalah porosnya. Porosnya di sini ya. Berarti porosnya ada di A. Nah, berikutnya ada apa? Ada tali. Tegangan tali di titik B. Di titik B ada tegangan tali. Nah, karena membentuk sebuah sudut 30 derajat, sehingga di sini tidak utuh lagi kita tulisnya tegangan tali atau T, tapi kita gambar ke sini T sin theta. Oke. Ini T sin theta, di sebelah sini T cos theta ya. Nah, cuman karena T cos theta ini mengarah langsung ke porosnya, jadi ini tidak akan bernilai 0, jadi tidak usah dikerjakan. Oke, berikutnya ada apa lagi? Di sini ada massa batang. Ingat, pusat massa batang selalu di tengah-tengah. Selalu di tengah-tengah. Ini adalah massa batang atau W batang. Atau tulisnya aja WB. Oke, jadi ada berapa gaya di sini? Ada 3 gaya. Ada W1, WB, dan T sin theta. Nah, lalu gimana penyelesaiannya? Oke, pertama tadi terusnya adalah sigma torsi sama dengan 0. Berarti masing-masing gaya dikali
lengan gayanya atau jarak gaya ke porosnya. Ingat ya, titik W1 ada di titik C, berarti jarak lengannya ada sepanjang A sampai C. Nah, terus berikutnya, tegangan tali di titik B sehingga lengan gayanya adalah panjang A ke B. Oke, terakhir ada WB. Berat batang atau pusat massa batang selalu di tengah-tengah. Ingat ya, note. Pusat massa batang selalu di tengah-tengah batang tersebut. Berarti selalu setengah panjang dari batang tersebut ya. Oke, udah. Karena udah tahu masing-masing, langsung dikerjakan. Sigma torsi sama dengan 0, berarti ingat ya, patokannya harus konsisten. Kalian menganggap yang ke bawah positif atau yang ke atas yang positif. Nah, kemarin kan ada clockwise sama counterclockwise. Nah, yang counterclockwise yang positif berarti yang W1 akan bernilai positif. Berarti W1 dikali panjangnya. Panjangnya itu adalah dari A ke C. Ingat ya, panjangnya itu adalah titik gimana gaya tersebut sampai porosnya. Nah, W1 itu dari A ke C, berarti dikali LA ke C. Oke. Terus WB ditambah WB dikali, ingat tadi pusat massa batang selalu setengah panjang batang, berarti dikali setengah panjang AC. Terakhir ada T sin theta yang arahnya berlawanan sama mereka, sehingga bernilai minus T sin theta sama dengan T sin theta dikali panjang A ke B, karena dia ada titik B, porosnya di A, berarti panjangnya atau lengan gayanya adalah A sampai B, sama dengan 0. Nah, di sini adalah W-nya ya. W itu adalah gaya berat. Gaya berat itu selalu dikali gravitasi, berarti W batang 50 kali 10 sama dengan 500. Sementara untuk bebannya W1 sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200. Jadi kalau nanti saya tidak tulis di soal berapa kecepatan gravitasinya, pakai 10 aja ya. Oke, lanjut. W1 nya 200. Jarak A ke C adalah 4 meter ditambah WB nya 500 dikali setengah panjang AC, berarti dikali 4, dikurangi T sin 30 dikali panjang A ke B. Panjang A ke B, nah panjang B ke C adalah 1 meter, B ke C 1 meter, berarti A ke B adalah AC kurang BC, berarti AB tadi AC kurang BC, sehingga 4 kurang 1 hasilnya 3 meter. Berarti dikali 3 meter sama dengan 0. Meter yang saya tulis. 200 kali 4 800, 500 kali setengah kali 4 2 kali 500 1000 dikurang T sin 30. Sin 30 adalah setengah dikali 3 sama dengan 0. 800 tambah 1000 1800 ya. 1800 dikurang setengah kali 3, itu sudah 3/2 T sama dengan 0. Berarti pindah ruas ya, min 3/2 T sama dengan 1800, pakai min, sehingga T sama dengan min 1800 dibagi 3/2, atau kita balik,
min ya, jangan lupa ya. Min bagi min hasilnya positif, berarti 1800 dikali 2/3. Coret-coret 6. 600 kali 2 1200 Newton. Oke, lanjut. Nah, yang ini agak sedikit panjang. Sebuah beban ditegangkan pada dua buah tali yang membentuk masing-masing sudut 37 dan 53 derajat. Nah, jika massa bebannya adalah 50 kg, tentukan tegangan tali T1 dan T2. Nah, cara mengerjakannya, oh ya, ini adalah syarat surat timbang karena ini terhadap sumbu Y dan sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, berarti ini adalah syarat dari sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Berarti kita cari dua kali. Pertama sigma Fx dulu. Kita gambarkan dulu aja biar enak. Jadi ini kita perbesar gambarnya. Sebelah sini ada T2, sebelah sini ada T1. Sudutnya berapa? 3753. Berarti kita tulis di sini 37, di sini 53. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, terhadap sumbu X berarti yang kiri kanan ya. Yang kiri kanan jangan lupa, berarti ke sini itu ada T2 cos theta. Ke sebelah sini ada T1 cos theta. Terus di sini ada T2 sin theta. Arahnya ke atas ya. Ini ada T2 sin theta. Lalu ada gaya apa lagi? Ini ada M1 ke bawah. Ke sebelah sini ada W. Oke, satu-satu ya. Pertama tadi sigma Fx sama dengan 0 dulu. Sigma Fx sama dengan 0. Berarti hanya terhadap sumbu X. Berarti ada T2 cos theta. Terus ada T1 sin theta. Berarti dikurang T1 sin theta sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Kita anggap yang ke kanan positif. Oke. Sudah? Nah, T2 cos theta kita belum tahu nilainya, tulis ulang. Cos 53 dikurang T1 cos ini cos ya, sorry. Cos 37. Ingat jangan lupa cos 53 itu sama dengan nilainya, cos 53 itu nilainya adalah 0,8. Sementara cos 37 0,6. Sebaliknya, kalau sin 53 itu 0 sorry. Cos 53 itu 0,6, cos 37 0,8, sin 53 0,8, sin 37 itu 0,6. Oke. Berarti tadi cos 53 itu 0,6, berarti 0,6 T2 dikurang 0,8 T1 sama dengan 0. Pindah ruas.
Berarti 0,6 T2 sama dengan 0,8 T1. Sudah. Terus sigma Fy sama dengan 0. Fy yang terhadap sumbu Y, yaitu yang ke arah atas dan ke arah bawah. Berarti di sini ada pertama T1 sin theta. Kita buat yang ke arah atas positif ya. Berarti yang T2 juga positif. T2 sin theta. Yang terakhir ada W, berarti dikurang W sama dengan 0. T1 sin theta. T1 nya berapa? Belum ada. Terus dulu T1 sin theta. Sin 37. Tulis ulang dulu. Sin 37. T2 sin 53 dikurang W nya. Tadi W itu adalah massa kali gravitasi. Massanya 50. Berarti sini 50 dikali 10 sama dengan 500. Berarti dikurang 500 sama dengan 0. Sin 37 0,6 berarti 0,6 T1 ditambah sin 53 0,8 T2. Pindah ruas ya, ini sama dengan 500. Nah, tadi kita substitusikan yang ini. Berarti ini T2 sama dengan 0,8 per 0,6 T1 atau 4/3 T1. Berarti kita ganti T2 nya dengan 4/3 T1. Terus ulang 0,6 T1 ditambah 0,8 buka kurung 4/3 T1 sama dengan 500. (0,6 T1 ditambah 0,8 dari 4/3. 0,8 4/3 ya. Itu hasilnya adalah, atau bisa kita tulis seperti ini, 0,8 itu 4/5. 4/5 dikali 4/3 T1 sama dengan 500. 0,6 itu 3/5 ya. 3/5 T1 ditambah 5 kali 3 15. 4 kali 4 16 T1 500. Samakan penyebutnya 15 ya. Berarti ini kali 3 9 ditambah 16 T1 sama dengan 500. 9 tambah 16 25/15 T1 sama dengan 500. Berarti T1 sama dengan 500 dikali 25 dikali 15/25. Dibalik ya, sama kayak yang tadi. Coret-coret 20 kali 15 sama dengan 300 Newton. Udah dapat T1. Kita masukin ke sini. Berarti 4/3 dikali 300. Coret-coret 100. 400.